Semuanya, saya Mutia Aprilia Sonas dengan NIM 0721133110. Di sini saya ingin membahas Green Theory atau teori hijau yang merupakan suatu pendekatan dengan mengedepankan prinsip ekosentrisme dan menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai prioritas utama di atas kepentingan ekonomi manusia. Profesor Robin Ecclesty berargumen bahwa ekosentrisme memberikan nilai moral pada seluruh ekosistem, baik yang biotis maupun abiotis, dan bukan hanya pada manusia. Dalam pandangannya, semua makhluk hidup memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Hal ini berlawanan dengan pandangan antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat segalanya dan seringkali mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Nah, yang pertama, ekosentrisme vis antroposentrisme, di mana Green Theory menekankan pendekatan ekosentris yang memprioritaskan keberlanjutan ekologi dibandingkan dengan kepentingan ekonomi manusia. Proyek Food Estate di Papua menunjukkan pendekatan antroposentris karena mengutamakan pertanian skala besar untuk kebutuhan manusia tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan. Pembabatan hutan ini akan menghilangkan keanekaragaman hayati, merusak ekosistem lokal, dan menyebabkan emisi karbon dalam jumlah yang besar. Dalam perspektif Green Theory, tindakan ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga melanggar hak-hak alam. Nah, yang kedua, keadilan global dan pembangunan. Green Theory menyoroti hubungan erat antar kerusakan lingkungan dan keadilan global dalam konteks Papua. Masyarakat adat Malin dan Yei menghadapi ketidakadilan struktural karena tanah adat mereka digunakan tanpa persetujuan penuh, yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Proyek ini mencerminkan ketimpangan pembangunan di mana keputusan dari pemerintah pusat dan perusahaan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan sosial dan ekologis masyarakat lokal. Pendekatan ini tentunya bertentangan dengan prinsip Green Theory yang menyerukan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Yang ketiga, perubahan iklim sebagai isu sentral. Pembabatan hutan Papua yang seluas 2 juta hektar akan menghasilkan 1 miliar ton emisi karbon yang secara signifikan memperburuk perubahan iklim global. Green Theory melihat perubahan iklim sebagai masalah utama yang memerlukan perubahan paradigma dari eksploitasi sumber daya alam menjadi pendekatan berbasis kelanjutan. Dalam hal ini, proyek Food Estate justru memperparah krisis iklim dan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim. Yang keempat, peran aktor non-negara, di mana Green Theory menekankan pentingnya aktor non-negara seperti masyarakat adat, LSM, dan gerakan sosial dalam menentukan proyek yang merusak lingkungan. Penolakan masyarakat adat Malin dan Yei terhadap proyek ini merupakan bukti kuat dari peran mereka dalam melindungi lingkungan dan hak-hak mereka. Dukungan dari komunitas global dan gerakan sosial juga diperlukan untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi proyek yang didukung negara dan perusahaan besar. Yang kelima, implikasi terhadap tata kelola global. Green Theory mengusulkan pendekatan tata kelola global yang melibatkan kolaborasi lintas aktor, baik negara maupun non-negara. Dalam kasus ini, proyek di Papua menunjukkan kegagalan tata kelola lingkungan yang pusat pada negara yang mengabaikan suara masyarakat adat dan mengutamakan eksploitasi sumber daya. Pendekatan yang lebih inklusif diperlukan di mana hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi, serta kebijakan pembangunan diarahkan pada keberlanjutan ekologi. Proyek Food Estate di Papua bertentangan dengan prinsip-prinsip Green Theory, baik dalam aspek keadilan ekologi, mitigasi perubahan iklim, maupun penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Rekomendasi berdasarkan Green Theory yang pertama adalah moratorium proyek hingga dilakukan kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Yang kedua, melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam pengambilan keputusan dan menghormati hak ulayat mereka. Yang ketiga, mengadopsi pendekatan berbasis ekosentris seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Yang keempat, menegakkan tata kelola lingkungan global yang lebih kolaboratif dan mencegah eksploitasi besar-besaran yang merugikan ekosistem dan komunitas lokal. Sekian dari saya, terima kasih.